Kenapa saya katakan kumpul orang baik, di hari yang baik, di bulan yang baik, di tempat yang baik, dan berpotensi mengabulkan doa-doa yang terbaik, maka nanti akan terjawab di akhir uraian yang insya Allah kita akan bahas bersama. Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah menyampaikan sesuai dengan tema kita nanti, as-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lain. Periode Jumat ke Jumat yang lain. Ramadan bertemu dengan Ramadan lagi. Itu adalah momentum, perhatikan kalimatnya, momentum bagi setiap muslim, insan beriman untuk menata hidupnya agar menjadi pribadi yang semakin baik. Sehingga menggugurkan sifat-sifat kurang serta potensi salah dan dosa yang mungkin pernah dikerjakan. Ini agak menarik Bapak Ibu, kalau boleh sedikit saya berdiri untuk menguatkan pesan dan maknanya, izin Pak Dirjen. Jadi ada petunjuk dalam hadis, ternyata sholat itu agendanya dari satu sholat ke sholat lain, di antara hikmah terbesarnya itu ada yang sangat indah Bapak Ibu sekalian, yaitu membuat kita, pelaku sholat khususnya, itu semakin tertata lebih baik. Semakin menjadi pribadi yang lebih mulia dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau begini misalnya, maaf ya, tadi barusan sholat duhur kan, kemudian ke asar ya. Nah orang Islam itu idealnya kalau sudah masuk asar dan dia sholat itu mengantarkan dia menjadi lebih baik dari saat duhur. Dari segala aspek. Jadi kalau ada orang sholat duhur misalnya, kemudian asar, nah di asar itu keadaan dia lebih baik dibandingkan dengan duhur. Di semua aspeknya. Kalau aspek fisikal misalnya, tuturnya lebih baik. Kalau memandangnya lebih baik. Kalau bekerjanya lebih baik. Ya. Jadi kalau ada misalnya di duhur semangat, pas asarnya banyak tidur, nah ini dipertanyakan kualitas sholatnya. Ya, karena seharusnya antara sholat ke satu dan ke yang lainnya itu semakin semangat, semakin bagus. Ya, cukup menarik nih Pak, Bu. Kemudian secara intelektual juga berkembang. Tidak ada dulu orang yang menunaikan sholat satu ke yang lainnya, kecuali setelah dia menunaikan sholat bertambah tingkat kekuatan intelektualitasnya Pak. Dulu para ulama kita, cendekiawan kita, Bapak boleh tengok juga tokoh-tokoh kita di masa lalu, tarik ke Indonesia saja. Itu dulu Pak, Ibu, kalau ingin mendapatkan novelty, satu kebaruan tertentu, bahkan ingin merumuskan satu hukum misalnya, bahkan ingin mengambil satu putusan, itu sholat Pak. Silakan Bapak Ibu boleh cek. Ya, tokoh-tokoh teladan kita itu, kalau ingin memutuskan satu hal yang rumit itu, ya, itu sholat Pak. Ya, jadi sesungguhnya ketika menunaikan sholat itu bertambah kadar kebaikannya. Itu kata Nabi, as-sholawatu ila sholawat. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang sholat itu benar-benar mendapatkan manfaat sholat seperti yang disebutkan tadi? Kan? Benar gak ada orang sholat jadi lebih baik? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Betul gak setiap orang sholat itu tercegah dari potensi-potensi buruk? Kan cuma dua potensi buruk itu. Kalau bukan fahsya, dari syahwat, ya, maaf, kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, perzinaan, zina sampai kaget di belakang dia. Nah, itu fahsya itu. Itu fahsya, nggak apa-apa Pak, santai aja ini. Nah, yang kedua mungkar itu. Ya, mungkar itu perkara yang diingkari hati, nafsu perut dan akal. Maaf ya, mencuri, merampok, korupsi, menipu, bikin hoax, saling bertikai, membunuh dan sebagainya, itu mungkar. Sekarang kita cek ya, mungkin Bapak Ibu yang tahu kasusnya itu. Dari sekian jejak kasus yang Bapak Ibu tangani, orang-orang bermasalah. Saya tanya itu, mereka sholat gak itu? Hah? Yang muslim itu. Yang unik kadang kalau pas masuk mahkamah pakai peci malah kan. Hah? Perempuannya pakai jilbab gitu kan. Biasanya gak pakai peci sekarang. Ya, biasa gak pegang tasbih gitu kan. Ya. Menariknya, orang-orang yang seringkali terlibat masalah, ternyata kalau dilihat juga kesehariannya, ya kita lihat ada yang menunaikan sholat. Lalu masalahnya di mana? Sederhana,
Al-Quran sudah menganalisis ini sejak awal perintah sholat diturunkan. Ya, perhatikan kalimatnya. Boleh jadi yang menunaikan sholat itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam menunaikannya. Di antara pesan kesungguhan itu bahkan tidak mengetahui, tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Coba saya tanya sebentar aja kita yang sekarang menunaikan sholatnya. Kalau urusan pahala, ditunaikan dari awal sampai akhir benar, itu pahala dapat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan manfaat sholat dalam kehidupan kita dalam konteks di dunia ini, pesan-pesan moralnya, maka pemahaman terhadap apa yang kita kerjakan dan kita bacakan itu, itulah yang mengantarkan kita pada kondisi yang lebih baik ketika kita mampu mengamalkan itu. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Dari sekian bacaan sholat yang kita kerjakan, berapa persen yang diketahui? Dari sekian gerakan sholat yang kita lakukan, berapa persen dipahami? Ternyata semua bacaan, bahkan nama-nama waktu sholat, itu ada maknanya Pak, Ibu. Termasuk gerakan ini. Dari mulai takbir, saya yakin betul Pak, kalau orang benar takbirnya baru begini, itu tidak akan pernah berbuat maksiat. Tidak akan berbuat maksiat. Abu Bakar As-Siddiq itu baru takbir, itu sudah menangis beliau. Sudah menangis. Saking takutnya bertakbir, tapi lisannya tidak sama dengan suasana hatinya. Allahu Akbar, katanya mengatakan Allah yang maha besar.